Selamat malam semua, perkenalkan saya Tereskiaru, NPM 2241311 dari Program Studi Manajemen kelas 6 MNMF dengan topik penelitian pengaruh green marketing terhadap minat beli dengan brand image sebagai variabel mediasi. Saya menggunakan metode analisis partial least square structural equation modeling PLS SEM dengan software Smart PLS 4.0 dan dilakukan sebagai bagian dari proyek seminar manajemen. Latar belakang penelitian. Dalam beberapa tahun terakhir, isu lingkungan menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Konsumen kini tidak hanya mempertimbangkan harga dan kualitas, tetapi juga kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai menerapkan strategi green marketing atau pemasaran ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah green marketing benar-benar mempengaruhi minat beli konsumen. Selain itu, saya juga ingin melihat apakah brand image atau citra merek menjadi jembatan antara strategi hijau dan keinginan konsumen untuk membeli. Selanjutnya ada model penelitian dan hipotesis. Penelitian ini menguji 3 konstruk utama, yaitu green marketing sebagai variabel independen, brand image sebagai variabel mediasi, dan minat beli sebagai variabel dependen. Saya mengembangkan 4 hipotesis utama, yaitu pertama, green marketing berpengaruh langsung terhadap minat beli, kedua, green marketing berpengaruh terhadap brand image, ketiga, brand image mempengaruhi minat beli, dan keempat, terdapat pengaruh tidak langsung dari green marketing terhadap minat beli melalui brand image. Saya menggunakan metode partial least squares SEM karena cocok untuk model penelitian prediktif berbasis persepsi responden dan tidak mengharuskan distribusi data normal. Slide selanjutnya merupakan karakteristik dari responden. Penelitian ini melibatkan 213 responden yang beragam. Mayoritas responden adalah perempuan dengan proporsi 62,9%, sedangkan laki-laki 37,1%, dengan rentang usia paling dominan adalah 25-34 tahun, mencerminkan kelompok usia yang produktif. Sebagian besar responden berpendidikan sarjana dan bekerja sebagai karyawan swasta, atau masih berstatus sebagai mahasiswa. Komposisi ini menunjukkan bahwa sampel penelitian cukup representatif terhadap konsumen muda yang sadar terhadap isu lingkungan dan citra merek. Selanjutnya ada uji common method bias. Sebelum menganalisis hubungan antar variabel, saya melakukan uji common method bias menggunakan nilai VIF. Hasilnya, seluruh indikator memiliki nilai VIF di bawah 3,3 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat collinearity atau bias metode umum. Ini penting karena menjamin bahwa hubungan antar konstruk dalam model bukan disebabkan oleh cara pengumpulan data, tetapi memang mencerminkan hubungan yang nyata. Selanjutnya, outer model, validitas konvergen. Outer loading digunakan untuk mengukur validitas konvergen, yaitu sejauh mana indikator mampu merepresentasikan konstruknya. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai loading di atas 0,70. Ini menunjukkan bahwa masing-masing indikator baik pada green marketing, brand image maupun minat beli valid secara individu untuk mengukur konstruknya. Dengan demikian, data layak dilanjutkan ke pengujian reliabilitas konstruk. Selanjutnya, reliabilitas dan validitas konstruk. Selanjutnya, saya menguji reliabilitas dan validitas konstruk menggunakan 3 ukuran. Corn batch alpha, composite reliability, dan average variance X-rate atau FVA. Semua nilai berada di atas batas minimum, yaitu 0,7 untuk alpha dan composite reliability, serta 0,5 untuk FVA. Hasil ini menunjukkan bahwa semua konstruk dalam model ini dapat diandalkan dan valid untuk digunakan dalam analisis model struktural. Selanjutnya, validitas diskriminan. Untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model benar-benar berbeda satu sama lain, dilakukan uji validitas diskriminan. 2 model yang digunakan adalah HTMT dan Fornell-Lecker criterion. Semua nilai HTMT berada di bawah ambang batas 0,90 dan nilai akar FVA untuk setiap konstruk lebih tinggi dibanding korelasinya dengan konstruk lain.
Ini menandakan bahwa konstruk brand marketing, brand image, dan minat beli tidak tumpang tindih dan memiliki makna konsep yang unik. Selanjutnya, hasil tes confidence. Berikut adalah pengujian hubungan antar konstruk. Brand marketing terbukti berpengaruh langsung terhadap minat beli dengan koefisien 0,598 dan p-value 0,000. Selain itu, brand marketing juga berpengaruh kuat terhadap brand image dengan koefisien 0,635 dan p-value yang juga signifikan. Brand image sendiri berpengaruh terhadap minat beli dengan koefisien 0,191 dan p-value 0,025. Efek tidak langsung brand marketing terhadap minat beli melalui brand image juga signifikan. Ini menunjukkan bahwa brand image berperan sebagai mediator parsial dalam model ini. Selanjutnya, evaluasi model. Saya juga melakukan evaluasi kualitas model struktural dengan melihat nilai R-square, F-square, dan SRMR. R-square untuk brand image adalah 40,4% dan untuk minat beli sebesar 53,9%. Artinya, model ini mampu menjelaskan lebih dari separuh variasi dalam minat beli. F-square juga menunjukkan bahwa pengaruh brand marketing terhadap brand image dan minat beli termasuk dalam kategori besar. Sedangkan, pengaruh brand image terhadap minat beli tergolong kecil, tetapi tetap bermakna. Nilai SRMR berada pada angka 0,074 yang masih di bawah batas 0,08. Artinya model ini fit dan sesuai dengan data. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa strategi green marketing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Brand image juga berperan sebagai mediator, memperkuat pengaruh tersebut. Seluruh instrumen yang digunakan valid dan reliable, dan model memiliki kecocokan yang baik dengan data. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan sebaiknya tidak hanya fokus pada aspek lingkungan, tetapi juga membangun citra merek yang positif agar dapat meningkatkan niat beli konsumen. Sebagai penutup, demikian hasil presentasi UAS Statistika Penelitian dari saya. Terima kasih atas penelitiannya. Semoga hasil analisis ini bermanfaat dan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana pengujian data menggunakan PLS SEM dilakukan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah. Sekian dan terima kasih.